Kapan sih gue menyadari bahwa anak gue itu mengalami keterlambatan bicara? Jadi ada momen waktu itu adik gue. Hai semuanya, selamat sore, apa kabar? Welcome back to my channel, Fikrisius. Seperti biasa, kali ini gue mau cerita-cerita. Biasanya gue vlog soal masak-masakan, makan makanan gitu ya. Nah, kali ini gue mau cerita yang agak beda gitu. Gue mau sharing sebenarnya. Kalau geser dulu. Nah, jadi gue mau cerita tentang tumbuh kembang anak. Ya kan? Karena kenapa gue cerita ini? Karena ini ada kaitannya sebenarnya dengan alasan kenapa gue akhirnya milih meninggalkan pekerjaan gue di Indonesia dan ikut sama istri gue ke luar negeri untuk tinggal di luar negeri gitu ya. Itu erat kaitannya. Nah, tumbuh kembang anak ini pun juga gue mau cerita karena terus terang ini pengalaman gue ya. Pengalaman pribadi gue 1,5 tahun tinggal di luar negeri, terus harus menangani anak gue yang waktu itu sempat ada masalah di tumbuh kembangnya, di perkembangannya ya gitu ya. Jadi sempat ada gangguan. Nah, gangguan yang dialami anak gue ini menurut gue itu juga banyak dialami oleh anak-anak lain di Indonesia. Beberapa kasus gue sering lihat gitu, dan bahkan temen gue sendiri pun juga mengalami hal yang sama ya. Dan jadi menurut gue ini masalah yang umum banget terjadi saat ini nih, di era-era sekarang tuh banyak banget kejadian kayak gini. Dan bukan aib lah menurut gue sebetulnya, tapi gimana kita bisa menghandle masalah itu aja supaya jangan sampai berkepanjangan. Nah, jadi masalah tumbuh kembang anak yang mau gue bicarain, yang gue mau sharing di sini adalah tentang speech delay atau terlambat bicara. Nah, speech delay ini anak gue sempat mengalaminya gitu. Nah, jadi gue langsung cerita. Gini. Jadi speech delay itu apa sih? Gitu ya. Speech delay itu kan kondisi di mana anak pada stage tertentu, pada level tertentu, biasanya umur ya, harusnya sudah bisa mengucapkan beberapa kata dan beberapa kalimat, tapi di level itu dia belum bisa gitu. Kayak misalnya anak-anak di umur 2 tahun biasanya tuh bisa mengucapkan 50 kata dan bisa mengucapkan kurang lebih 2-3 kalimat, kurang lebih seperti itulah. Misalnya 50 kata tuh dia udah bisa mengucapkan mama, papa, itu yang paling simple. Minum, makan, itu yang paling simple. Terus dia bisa request sesuatu, mama makan, papa main, misalnya seperti itu ya. Nah, terus nanti di umur 3 tahun juga akan nambah vocabnya, harusnya bisa sekian, dan juga bisa menyusun kalimat jadi lebih banyak lagi, dan so on seterusnya gitulah ya. Intinya tuh itu. Jadi gue mau cerita sebetulnya kapan sih gue menyadari bahwa anak gue itu mengalami keterlambatan bicara. Jadi ada momen waktu itu adik ipar gue, waktu itu bawa temennya ke rumah, ya kan? Bawa ya, ada teman mainnya ke rumah. Terus dia punya anak yang seumuran ceritanya, cuman beda berapa bulan ya, 1 atau 2 bulan gitu. Terus anak ini tuh bisa mengucapkan banyak kata gitu kan, dan sementara waktu itu anak gue belum bisa, baru cuman sepatah-patah, terus kebanyakan mumbling gitu, kebanyakan seperti itu kan. Nah, pada awalnya gue udah mulai agak curiga sebetulnya gitu kan, tapi gue kan selalu berpikir positif dengan patokan bahwa setiap anak itu unik gitu ya, setiap anak unik, dan setiap anak tuh diciptakan berbeda dengan kemampuannya masing-masing. Itu nggak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya bisa lu pegang omongan itu gitu loh. Kalimat itu nggak bisa sepenuhnya bisa lu jadiin pegangan sih gitu. Lu harus tetap punya standar kecurigaan lo gitu, karena sebenarnya standar tumbuh kembang anak kan udah ada, ya kan, udah disusun. Lu bisa cari di Google gitu, bisa cari dimanapun, itu informasinya udah telanjang di mana-mana pun bisa lu akses gitu. Tetap lu harus seperti itu. Paling kan kalau misalnya soal setiap anak unik berbeda itu masalah di bakat gitu kan.
di kemampuan let's say olahraga, sains atau ya apapun lah, tapi bukan di kemampuan dasar kayak bicara tuh yang enggak gitu. Harusnya itu semua sama. Let's say akhirnya pada saat itu mereka ketemu gitu ya, tadi yang adik ipar gue bawa temennya itu si anak ini nyamperin anak gue gitu, ngajak main, tapi ternyata anak gue tuh kayak mental gitu loh, maksudnya nggak mau karena yang gue lihat dia bingung menghadapinya gitu loh, karena yang satu ini udah cerewet banget, yang satu ini belum gitu, jadi bingung dia, ada bingung di situ. Akhirnya gue mulai nyadar, wah jangan-jangan anak gue speech delay nih gitu. Gue agak takut sebetulnya, tapi gue waktu itu mikirnya gini, masa sih speech delay, nggak mungkin lah, orang maksudnya bapak ibunya aja cerewet gitu kan, ngomongnya lancar segala macam, bisa semua normal. Gue lihat dari sejarah keluarga juga, gue tanya-tanya nggak ada masalah soal terlambat bicara gitu, nggak ada gitu kan. Jadi gue pikir sempet agak denial juga gue. Akhirnya gue lihat deh nanti 2-3 bulan kemudian gue bakal lihat kayak gimana sih perkembangannya. Ternyata nggak ada perubahan dari situ. Kira-kira 1 atau 2 bulan gue lihat memang nggak ada perubahan. Terus akhirnya menjelang dia 2 tahun, kira-kira umur 1 tahun berapa bulan ya, pokoknya menjelang 2 tahun, menjelang 24 bulan, akhirnya gue yakin gitu, udah makin yakin, wah anak gue speech delay nih gitu kan. Jadi gue udah mulai cari literatur, udah mulai baca-baca soal speech delay beserta penanganannya. Akhirnya gue memilih untuk tidak denial sama kondisi itu, karena menurut gue denial itu percuma buat tumbuh kembang anak ya. Karena kalau itu nggak bener, misalnya nih ternyata itu memang fasenya seperti itu, bukan speech delay, ya alhamdulillah setidaknya lu udah melakukan hal preventif gitu kan, udah melakukan beberapa hal buat penanganannya gitu kan. Tapi kalau misalnya lu nggak melakukan itu dan lu tetap, kita sebagai orang tua tetap denial gitu kan, kalau ini kelewat gitu, ini akan manjang ternyata gitu, akan manjang sampai dia gede nanti gitu, efeknya akan sepanjang itu gitu. Akhirnya gue memutuskan waktu itu sama istri gue bicara, ya udah deh, sekarang langkah pertama ini kita bawa dia ke klinik tumbuh kembang anak gitu kan. Akhirnya gue bawa ke klinik tumbuh kembang anak, dimasukin, dia di assessment. Waktu itu lagi masih agak lengket ya, maksudnya anak gue waktu itu kan masih kecil, jadi kalau gue masukin gue tinggal pasti nangis gitu kan. Terus kita disuruh tunggu di luar, dia nangis apa segala macam, ditanganin sama ahlinya lah ya, sama apa sih namanya, sama suster atau sama apalah sebutannya gitu kan. Tanganin, setengah jam kemudian gue dikasih tahu memang, oh iya bu, si Alma memang mengalami speech delay, tapi masih yang early stage gitu, yang masih bisa ditanganin gitu. Justru malah waktu itu pihak klinik itu bilang ke gue, ini bagus banget bapak sama ibu bawa dia ke sini saat ini, sesegera mungkin gitu, karena ini masih tahap awal dan berhasil diidentifikasi. Jadi penanganannya bisa lebih lanjut gitulah, intinya seperti itu. Terus gue nanya kan, terus gimana nih selanjutnya waktu itu pilihannya adalah kita bisa terapi di klinik tersebut gitu kan, terapi bicara. Tapi kan gue mikir kalau terapi bicara oke, nggak ada masalah, biaya segala macam bisa lah, karena nggak terlalu mahal juga. Tapi gue lebih mulai mikirin juga penyebabnya gitu kan. Udah mulai mikirin penyebabnya, ini kenapa sih anak ini tuh bisa sampai speech delay, bicaranya bisa sampai terlambat segala macam. Ternyata dari ya gue baca beberapa literatur juga ya, dari internet pastinya, dan gue analisa sendiri ya kan? Analisa dari yang paling terdekat. Ternyata memang faktor lingkungan satu, yang kedua adalah faktor orang tua, maksudnya gue sama istri gue gitu kan. Artinya memang kita sebagai orang tua baru tuh disitulah problem masalahnya gitu. Nah, kenapa masalahnya? Pertama, lingkungan. Jadi waktu kecil
anak gue diasuh sama kakek neneknya, ya kan. Kakek neneknya ini kan ya kemana-mana ngikut gitu, tapi kan anak gue nih anaknya antengan gitu kan. Anaknya antengan, jadi ya udah gitu, banyakan ditaruh sini ya anteng, ditaruh sini anteng, ya diem, ikut ngaji kemana ikut aja gitu. Tapi problemnya adalah ternyata di balik keantengannya itu ada stimulus yang kurang gitu, ada stimulus yang kurang kan. Misalnya anak anteng diem, kita kira anteng, ternyata kalau didiemin nggak diajak ngomong, itu yang bahaya sebenarnya. Nggak diajak beraktivitas fisik itu yang bahaya sebenarnya, karena disitulah stimulus dia kan. Ada stimulus motorik, bisa juga kurang stimulus motorik kan juga bisa penyebabnya, salah satunya speech delay itu kan. Gue lihat itu lingkungan satu. Tapi gue diskusi sama istri gue, kalau lingkungan artinya yang perlu dipertanyakan adalah kenapa sampai gue bisa memilih untuk posisinya adalah gue sama istri gue tuh nggak bisa menyalahkan orang tua dong. Iya nggak bisa menyalahkan kakek neneknya, karena yang menitipkan anak gue ke kakek neneknya kan kita sebagai orang tua, ya kan. Nah, kenapa kita menitipkan di situ adalah ketidakmampuan gue dan istri waktu itu. Kita menyadarinya seperti itu ya, ketidakmampuan kita sebagai orang tua untuk memanage waktu, mengatur waktu dengan anak, gitu kan. Kenapa? Waktu itu kenapa pilihannya gue nggak milih untuk punya pembantu, gue milih untuk menitipkan aja, karena ya banyak alasan. Terus akhirnya gue cerita sama istri gue, kita sharing, oh ya ini memang udah fix, ini salah kita termasuk keputusan untuk menitipkan anak kepada orang tua, kakek neneknya itu juga murni kesalahan kita sebagai orang tua, seperti itulah kira-kira. Terus yang kedua adalah tapi bukan artinya misalnya ada yang menitipkan anak ke orang tua, terus orang tua kakek neneknya mau mengasuh anak tuh salah, enggak, itu bukan berarti. Dan gue nggak menyalahkan kondisi itu, nggak, karena di luar sana pun juga banyak hal seperti itu dan sukses aja, nggak ada masalah gitu. Mungkin emang pas lagi gue aja gitu kan. Nah, tapi yang kedua, nah ini adalah poin utamanya. Gue sama istri gue kan waktu itu kerja, gue berangkat subuh, artinya jam 5:30 tuh gue udah paling telat, harus keluar rumah berangkat, kalau nggak gue telat masuk kantor. Yang kedua, istri gue juga kerja gitu. Jadi gue berangkat, anak gue masih tidur, gue pulang sempat main tapi sebentar, istri gue pulangnya malam, seperti itu terus. Nah, interaksi antara gue dan istri sebagai orang tua dengan anak tuh dikit banget gitu, karena gue udah capek di kantor, ya kadang pulang sore, seringannya juga pulangnya jam 5, setengah 6 maghrib gitu. Dan ya lu tahu kalau orang udah capek kayak gimana kan, orang capek ya sampai rumah istirahat gitu kan. Nah, posisinya kan waktu itu gue juga mikir, wah anak gue anteng nih, ya udahlah dia main sendiri aja segala macem. Ya udah, akhirnya interaksi bermain, interaksi ngajak itu kurang, dan gue sering kayak udah capek, istri gue juga udah capek, paling nyusuin tidur gitu kan. Terus anak gue juga tidur, habis itu pagi itu berulang terus-terusan, akhirnya menyebabkan itu salah satunya gitu kan. Yang ketiga adalah faktor handphone. Nah, ini bahaya banget sebenarnya gitu ya. Emang kita sebenarnya hidup di era sekarang nih tidak bisa menghindari lah yang namanya teknologi ya. Kalau dulu kan memang orang-orang bilang kalau anak-anak dulu sih main di luar. Iya dulu karena nggak ada handphone. Kalau dulu ada handphone juga pasti sama aja lah kondisinya kayak sekarang ya kan. Jadi menurut gua teknologi dengan segala macam kemajuan ini nggak bisa lo jadiin nggak bisa lo jadiin alasan lah gitu, maksudnya ini gara-gara handphone gitu, enggak. Tapi sebenarnya kenapa gue bilang tetap salah, bukan salah handphonenya, tapi adalah salah kita, ya kan. Kita kan usernya gitu kan. Gue waktu itu ngasih handphone ke anak gue gitu karena lucu kan, anak gue suka nonton Upin Ipin kan, lucu tuh kita ngeliatnya. Terus gue juga suka lagi Upin Ipin, jadi kita nonton bareng segala macam, nyandu. Jadi kondisinya pas banget situasinya. Pertama anak gue anteng, ya kan, nggak cengeng, nggak gampang nangis. Yang kedua
gue capek sebagai pulang kerja, istri gue juga capek pulang kerja segala macem, aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, kita ngasih handphone, ya kan? Karena dikasih handphone, anak anteng, kita kasih handphone, bukannya diajak main, ya kan? Masalah deh akhirnya itu kan. Akhirnya menjelang 2 tahun, akhirnya gue mutusin, oke, gue masukin ke daycare. Akhirnya gue masukin ke daycare yang full time ya. Jadi gue diantar sama istri gue atau sama gue kira-kira jam 7 atau jam setengah 8 kita berangkat, taruh dia di daycare, terus dia di daycare kita jemput lagi nanti jam 5 sore atau jam 6, seperti itu. Nah, itu kejadian itu sampai kalau nggak salah dari dia sebelum 2 tahun sampai dia umur 3 tahunan sampai 3 tahun setengah kalau gue nggak salah, hidup di daycare, jadi anak daycare gitu kan. Ada nggak perkembangannya? Ada. Ternyata ya itulah, gue di daycare itu gue banyak belajar juga kan, gimana belajar tumbuh kembang anak segala macam. Ada perkembangannya, tapi nggak signifikan gitu. Nggak signifikan artinya ternyata karena gue sama istri gue ternyata masih melakukan kesalahan yang sama, yaitu masih ngasih handphone. Padahal misalnya kayak gue nanya sama neninya di daycare kan, dia bilang, gue selalu tanya nih gimana, boleh nggak dikasih handphone? Nggak boleh katanya, jangan dikasih handphone. Tapi kadang-kadang gue juga ya namanya orang capek kan, gue pikir udahlah, toh anak juga udah belajar seharian, udah main apa segala macem gitu, kasih deh handphone deh barang sejam 2 jam gitu. Ternyata itu juga jadi masalah, gila masalah banget gitu kan. Ternyata perkembangannya berkembang tapi tidak optimal lah gitu. Misalnya katakanlah harusnya 100%, dia cuma ada di angka 60% lah gitu kan. Nah, itu juga akhirnya kejadian terus sampai waktunya kita sekeluarga harus pindah ke luar negeri. Nah, itu tadi kenapa gue bilang berkaitan. Karena waktu itu gue bingung juga kan, gue harus ikut nggak nih sama istri gue gitu kan ke luar negeri. Tapi resikonya adalah gue harus ninggalin pekerjaan untuk sementara waktu sampai dia selesai tugas. Kalau gue milih pekerjaan, gue kasihan sama anak gue, tumbuh kembangnya masih belum maksimal nih gitu kan. Jadi gue harus milih, akhirnya gue milih untuk ya udahlah gue tinggalin pekerjaan gue, karena pekerjaan seapes-apesnya masih bisa dicari lah gitu kan, masih bisa dicari, masih bisa diusahakan di kemudian hari. Tapi kalau anak gagal, aduh, tanggung jawab lu dunia akhirat men, ya kan. Di dunia pasti kalau anak lu gimana ya, lu maksudnya anak lu bicara ngomong aja nggak bisa, malu kan lu, maksudnya lu udah gagal. Maksudnya itu kan kemampuan dasar banget ya, bicara ngomong kan kemampuan dasar. Kondisi fisik normal, mental juga normal, semuanya normal, nggak ada halangan untuk tidak bisa bicara. Tapi situasinya karena lingkungan dan salah pola asuh, akhirnya nggak bisa bicara, kan lu malu akhirnya kan. Nah, malu dan merasa bersalah pasti lu sama anak lu kan, karena ya baru anak satu aja lu nggak bisa ngurus kan, malu kayak gitu. Akhirnya gue mutusin deh gue ikut gitu. Nah, tapi gue sebelum ikut, gue mutusin untuk pergi ke psikolog. Gue ingat banget waktu itu psikolognya di daerah Galaksi ya, Galaksi Bekasi. Gue nanya ke dia karena gue harus tahu asesmennya anak gue selama di daycare kira-kira udah nyampe mana nih gitu, udah nyampe, apakah nyampe tumbuh kembangnya udah maksimal, udah bagus apa belum. Akhirnya gue asesmen lagi ke psikolog, gue dapatlah laporannya, reportnya, ternyata memang masih butuh perhatian gitu, masih butuh perhatian, masih butuh penanganan yang lumayan intens, terutama dari gue. Akhirnya ya udah oke, gue terima hasilnya sebagai pegangan untuk gue nanti ketika gue pindah ke luar negeri, otomatis kan anak akan interaksi sama gue terus kan, karena istri gue kerja. Itulah gue jadiin pegangan gitu. Di situ gue baca segala macem, terus ya udah gue terapin aja, gue sharing juga sama teman-teman gue, bukan teman-teman ya, sama temen gue yang pernah ngalamin hal yang sama. Udah, terus gue beli buku gitu, buku gue ingat banget bukunya, buku karangannya siapa gue lupa, tapi itu intinya tentang Montessori lah, tentang Montessori. Gue bikin kegiatan Montessori segala macem. Alhamdulillah 3 bulan gue rubah pola asuh ya, 3 bulan gue rubah pola asuh dan pola interaksi gue sama anak gue, membuahkan hasil. Tiba-tiba anak gue bisa ngomong panjang, bisa mengucapkan sesuatu, bisa
nyusun kalimat, bisa mengutarakan keinginan, emosinya segala macem. Terus udah akhirnya mulai tuh gue ajarin pelan-pelan, misalnya belajar alfabet dengan nyanyi-nyanyi. Tetap gue setelin misalnya apa enggak tontonan gue stop apa enggak. Tapi gue rubah, tadinya nonton handphone, karena dari handphone gue download dari internet, video-video dari YouTube kan bisa di-download kan. Gue download, taruh flash disk, gue nyalain ke TV. Misalnya cuman belajar alfabet atau nyanyi lagu-lagu Indonesia, itu aja yang gue putar setiap hari selama siang ya. Itu aja, atau 3-4 film lah yang misalnya kayak tentang kan kalau di YouTube ada tuh channel-channel yang anak kecil main role play gitu. Nah itu gue downloadin, gue kasih dia nonton. Dari situ dia terstimulus juga gitu, main sama gue ditambah nonton itu dia suka, terstimulus, misalnya pura-pura jualan es krim atau segala macem. Nah ya hal itu gue lakuin kurang lebih 3 bulan. Nah akhirnya gue bisa menilai bahwa 3 bulan gue lakukan perubahan itu hasilnya sama kayak 1 tahun waktu gue di daycare. Maksudnya gue taruh anak gue di daycare tuh bisa gue kejar selama 3 bulan di luar negeri dengan merubah pola asuh dan pola interaksi. Terus gue masukin juga kayak gue belajar mulai nerapin yang dari buku Montessori itu gue terapin bagaimana dia belajar, kita misalnya mindahin sesuatu dari wadah A ke wadah B, isinya kacang hijau misalnya, cara megang sendok apa segala macem, sampai dia akhirnya suatu ketika dia bisa nyanyi alfabet. Oh gue seneng banget, gila. Terus dia bisa manggil mama lapar, oh itu gue seneng banget. Itu kejadian di umur kira-kira 3 tahun setengah lah gitu. Sekarang anak gue udah 4 tahun lebih, udah mau 5 tahun. Nah itu ceritanya kira-kira kayak gitu penanganannya. Nah jadi dari apa yang gue alamin sih bisa gue simpulin bahwa kalau misalnya kalian mengalami hal yang sama kayak gue, anak kalian misalnya speech delay, pertama please banget jangan denial sama sekali sama kondisi ya, sama kondisi anak tuh jangan denial. Kalau emang dia menurut kalian udah pasti orang tua punya feeling, wah anak gue kayak gini, buat memastikan bawa ke klinik tumbuh kembang anak, tanyain semua sama dokter ya kan, tanyain semua hal yang kalian pengen tahu sama dokter. Pokoknya jangan denial, itu pertama. Yang kedua, introspeksi ya. Kalian udah kayak gini, kalian lakukan analisa. Biasanya memang kalau speech delay itu mostly kebanyakan karena lingkungan gitu, karena dicuekin anaknya gitu kan, karena dikasih handphone anaknya. Maksudnya dikasih handphone nggak apa-apa, tapi kalau seharian dikasih handphone kan bahaya gitu kan. Pembiaran kayak gitu, terus sering diabaikan. Misalnya anak ngomong mau coba interaksi, mau coba main, tapi karena kita udah capek, lelah, kita coba abaikan mereka gitu dengan pembenaran bahwa kita capek gitu. Lu bisa main yang lain, main sendiri, imajinasi. Nah itu kadang anak merasa diabaikan juga bisa. Kalau fisik kan cek juga ya, kayak tadi misalnya kenapa harus ke klinik, apakah di fisik banyak banget bisa karena lidahnya gitu. Pokoknya banyak deh penyebabnya, bisa salah satunya lidah sama langit-langit mulut kalau gue nggak salah tuh ada masalahnya di situ. Yang ketiga, konsisten. Nah, ketika gue memutuskan untuk membatasi screen time anak gue dengan pertama mengalihkan dari handphone ke layar TV, ya kan? Dengan gue download tadi, gue juga sama istri gue harus konsisten. Artinya ketika anak sedang nggak megang handphone, kita juga enggak gitu. Karena sebenarnya sadar atau enggak, yang kecanduan handphone itu bukan cuma anak kecil, tapi orang dewasa juga gitu. Bisa loh. Orang tua juga bisa kecanduan. Coba deh. Gue pernah kecanduan ya. Kecanduan handphone itu. Maksudnya gue udah baca, kayak buka detik.com, Kompas. Gue seneng baca berita. Nggak ada hal baru, gue reload terus gitu. Itu udah kecanduan parah banget sih, kayak aduh gila parah banget. Nah akhirnya waktu itu gue minta sama istri gue, kita harus komitmen kalau misalnya kita mau ini pulang kerja, aktivitas lagi sama anak 1-2 jam, lepas handphone. Mau ada yang nelfon bodo amat, pokoknya lepas handphone, udah kita main sama anak. Mau seru kayak mau nggak punya interaksi, ajak dia main, makan bareng, apaan kayak main tepung bareng, nambrakin dapur bareng, beres-beres bareng. Pokoknya
Kalau perlu misalnya lu mau nonton TV bareng sambil ngebahas apa yang lu tonton, misalnya kartunnya lucu atau punya interaksi yang maksimal. Nah, 3 hal itu sih menurut gue kunci utamanya. Pertama, jangan denial. Yang kedua, lu harus introspeksi. Yang ketiga, ya lu harus komitmen gitu. Mudah-mudahan sih, gue pikir sih itu cukup sih. Tanpa harus, misalkan kalau kalian punya uang lebih ya kalian bisa lakukan terapi bicara. Tapi kalau misalnya yang keuangannya terbatas, ya bisa kalian lakukan ini di rumah. Gitu. Nah, gue juga ini belajar dari temen gue. Dia bilang gue nggak ke terapi bicara. Kalau temen gue nggak mau bawa anaknya ke terapi bicara karena menurut dia ya kalau sampai gue nyerahin anak gue ke terapi bicara, apa guna gue sebagai orang tua gitu kan. Nah, itu benar juga sih gitu kan. Masa ngajarin anak lu ngomong aja lu nggak bisa, harus nyerahin ke orang lain, ya menurut gue sih agak gimana ya. Apalagi kalau misalnya ternyata anak lu keterlambatan bicaranya masih ada di early stage, itu ya menurut gue sebaiknya jangan lu tanganin dulu, kecuali kalau misalnya yang udah di level yang cukup mengkhawatirkan, baru deh nggak apa-apa tanganin di terapi bicara. Itu nggak apa-apa, itu juga oke juga. Jadi memang tergantung kondisi. Gitu sih kira-kira yang bisa gue share soal pengalaman gue soal tumbuh kembang anak, pola asuh terkait dengan speech delay atau terlambat bicara. Gitu. Wah, bilang nggak terasa ya udah 20. Nggak terasa men, udah hampir jam 5, udah hampir 20 menitan gue ngomong. Kalau misalnya gue rasa cukup sekian videonya, karena gue jangan sampai kelamaan juga lah, nggak enak kan dengerin orang ngobrol lama-lama ya. Terus sebagai informasi, sekarang anak gue gue tinggal di Brunei kan, jadi anak gue udah sekolah, gue masukin ke tuition 5 hari sekolah, Senin sampai Jumat jam 8 sampai setengah 9 sampai jam setengah 12 setiap hari. Dan perkembangannya udah bagus banget, udah bisa bukan udah bisa ngitung ya, udah ngenalin angka, udah ngenalin alfabet, udah belajar macem-macem lah. Bahasa Inggris juga udah mulai bisa, udah segala macem. Menurut gue udah soft, tinggal gue jaga aja sekarang kondisinya. Mentalnya harus gue jaga dan gue tingkatin pelan-pelan dengan konsistensi yang mungkin sama tapi dengan target yang agak gue tinggiin gitu. Penting itu. Ngopi dulu bentar. Ya, jadi sampai sini dulu videonya, gue rasa cukup daripada kepanjangan. Yang jelas kalau misalnya ada dari kalian semua yang mengalami hal yang sama seperti yang gue alamin dan juga seperti anak gue alamin, yaitu keterlambatan bicara, speech delay. Kalian kalau ada pertanyaan bisa banget tulis di komen, gue akan jawab sesuai apa yang gue tahu, sesuai apa yang gue alamin. Oke? Kalau misalnya kalian mau DM ke Instagram gue juga nggak masalah, bakal gue jawab juga sebisa atau semampu yang gue bisa. Ya. Kira-kira sampai sini dulu videonya, mudah-mudahan kalian suka dan mudah-mudahan video ini cukup membantu buat para orang tua baru, orang-orang tua muda, ya kan, yang untuk nyari perspektif lain soal speech delay ini dan penanganannya. Gue bukan expert tapi gue mengalami. Jadi mudah-mudahan video ini bisa membantu. Dan kalau suka, jangan lupa di like, di share, dan di komen. Dan jangan lupa di subscribe. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. I'll see you soon. Bye-bye.